Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 9 kelas A2 akan mempresentasikan tentang ringkasan dan ikhtisar, menulis resensi dan menulis abstrak. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Familia Beatrix Bunga KH, NIM 2019 017 066, dan teman saya Yuliantoro, NIM 2019 017 046, dan Adrianus Payung Tulis, NIM 2016 017 046. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ringkasan. Pengertian dari ringkasan. Ringkasan sering disebut juga rangkuman. Ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli, tetapi dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandangan pengarang asli. Sedangkan perbandingan bagian atau bab dari karangan tetap dipertahankan. Yang berikutnya, bentuk-bentuk dari ringkasan. Yang pertama, ringkasan dalam bentuk sinopsis, dan yang kedua, ringkasan dalam bentuk simpulan. Ringkasan juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, inti tidak meninggalkan urutan dasar karangan. Yang kedua, kerangka dasar masih tampak jelas. Yang ketiga, memangkas gagasan utama menjadi ringkas. Yang keempat, tujuannya untuk memangkas gagasan. Tujuan dari membuat ringkasan itu sendiri adalah memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Latihan membuat ringkasan atas sebuah artikel atau sebuah karya yang sangat berguna untuk mengembangkan ekspresi serta penghematan kata, mengembangkan daya kreasi dan konsentrasi, serta mempertajam kemungkinan pemahaman karya asli dan mengembangkan keterampilan untuk mengadakan reproduksi. Jadi, cara membuat ringkasan itu sendiri bisa dengan yang pertama, membaca naskah asli, yang kedua, mencatat gagasan utama, ketiga, mengadakan reproduksi, dan yang terakhir, ketentuan tambahan. Di samping ketiga langkah di atas, masih ada beberapa ketentuan tambahan yang perlu diperhatikan dalam menyusun ringkasan, yaitu yang pertama, sebaiknya menggunakan kalimat majemuk. Yang kedua, bila mungkin, ringkaslah kalimat menjadi frasa dan frasa menjadi kata. Ketiga, jumlah alinea tergantung dari besarnya ringkasan dan jumlah topik utama yang dimasukkan ke dalam ringkasan. Yang keempat, bila mungkin, semua kata keterangan atau kata sifat dibuang. Kelima, pertahankan susunan gagasan asli, serta ringkaslah gagasan itu dalam urutan seperti urutan naskah asli. Yang keenam, bila diminta membuat ringkasan menjadi 1/100 dari karangan asli, maka penulis harus menghitung jumlah seluruh kata dalam karangan itu, kemudian dibagi dengan 100. Hasil pembagian itulah yang merupakan panjang karangan yang harus ditulisnya. Selanjutnya, contoh ringkasan. Batuk sebetulnya bukan penyakit refleks, karena mengalami rangsangan udara yang berpolusi, asap pabrik, asap rokok, bau-bauan, gas yang merangsang, atau kekurangan udara. Batuk juga dapat terjadi karena saluran pernafasan atau paru-paru terkena infeksi kuman-kuman tertentu. Udara dingin atau lembab dapat juga membuat orang batuk atau bersin. Obat batuk yang dijual di pasaran bebas umumnya terdiri atas obat atau campuran obat yang mengandung bahan yang dapat mengeluarkan lendir atau riak, agar saluran pernafasan bersih dari gangguan atau rangsangan penyebab batuk itu. Obat batuk jenis ini disebut ekspektoran. Jadi, ringkasan teks tersebut adalah yang pertama, penyakit batuk dikarenakan rangsangan udara yang tidak berpolusi, asap rokok, gas yang merangsang atau kekurangan udara terinfeksi, maka baru diobati dengan ekspektoran. Yang kedua, pengaruh batuk itu terjadi karena asap pabrik, gas asap rokok,
udara yang berpolusi sehingga saluran paru-paru terinfeksi. Untuk mengobati penyakit tersebut dapat dibeli di pasar bebas. Yang ketiga, batuk terjadi karena polusi udara, asap pabrik, rokok, bau-bauan, gas, kekurangan udara saluran pernafasan. Batuk dapat diobati dengan ekspektoran. Keempat, terjadinya penyakit batuk karena polusi udara, asap pabrik, bau-bauan, kekurangan udara. Namun, semua dapat diobati dengan obat-obat alternatif yang dijual di pasaran bebas. Selanjutnya, ikhtisar. Ikhtisar merupakan teks yang dibuat secara ringkas berdasarkan teks asli. Sederhananya, kalian hanya perlu menuliskan hal yang dianggap penting saja. Ikhtisar merupakan bagian yang menentukan karena memuat keseluruhan isi pada teks. Dengan kata lain, mengandung persoalan dan tujuan yang menjadi topik pada teks. Ikhtisar hampir sama dengan simpulan, namun memiliki struktur yang berbeda. Ciri-ciri ikhtisar: 1. Tidak mempertahankan urutan gagasan. Yang kedua, bebas mengkombinasikan kata-kata asal tidak menyimpang dari inti. Yang ketiga, tujuan untuk mengambil inti. Fungsi ikhtisar: yang pertama, untuk mengembangkan ekspresi serta penghematan kata. Yang kedua, memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Yang ketiga, membimbing dan menuntun seseorang agar dapat memahami ikhtisar. Unsur-unsur resensi: yang pertama, judul. Yang kedua, data buku, yaitu 1. Judul buku, 2. Pengarang, 3. Penerbit, 4. Tahun terbit, 5. Dimensi, 6. Harga buku. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, ikhtisar. Yang keempat, penilaian. Dan yang terakhir, penutup. Jenis-jenis resensi: yang pertama, resensi informatif. Resensi informatif hanya berisi informasi tentang hal-hal penting dari suatu buku. Pada umumnya, isi resensi informatif hanya ringkasan dan paparan mengenai apa isi buku atau hal-hal yang bersangkutan dengan suatu buku. Dan yang kedua, resensi evaluatif. Resensi evaluatif lebih banyak menyajikan penilaian resensi tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku. Informasi tentang isi buku hanya disajikan sekilas saja, bahkan kadang hanya dijadikan ilustrasi. Yang ketiga, resensi informatif dan evaluatif. Resensi informatif dan evaluatif merupakan perpaduan dua jenis resensi tersebut. Resensi jenis ini di samping menyajikan semacam ringkasan buku atau hal-hal penting yang ada di buku, juga menyajikan penilaian resensi tentang isi buku. Resensi jenis ketiga lah yang dikatakan paling ideal karena bisa memberikan laporan dan pertimbangan secara memadai. Langkah menyusun ikhtisar. Sebuah ikhtisar yang baik disusun berdasarkan 7 langkah berikut ini. Yang pertama, menetapkan tujuan membaca gagasan apa yang saya butuhkan. Yang kedua, membaca dengan cermat apa relevasi gagasan yang saya perlukan itu dalam konteks tulisan saya ini. Dan yang ketiga, mencatat gagasan yang penting dari sudut pandang penyusunan ikhtisar dengan kata-kata sendiri. Yang keempat, menyusun kerangka tulisan. Yang kelima, menulis ikhtisar. Yang keenam, mengecek kembali tulisan asli untuk meyakinkan bentuk semua gagasan yang penting telah terjadi. Dan yang terakhir, mengoreksi kesalahan bahasa dan kesalahan cetak. Contoh ikhtisar: petenis dua bersaudara. Petenis dua bersaudara, Serena dan Venus Williams, tampil dengan gemilang dalam sebuah turnamen bergengsi dunia. Serena menjuarai tunggal putri setelah mengalahkan Martina Hingis, dan petenis kakak beradik itu menjuarai ganda putri setelah mengandaskan pasangan Amerika atau Prancis pada turnamen seri Grand Slam Amerika Serikat terbuka 1999.
Prestasi Serena Venus tersebut membanggakan ayah mereka, Richard William. Dari bacaan tersebut, kita bisa membuat ikhtisar atau rangkuman seperti berikut. Yang pertama, pasangan Serena Venus Williams membanggakan ayah mereka. Yang kedua, Serena mengungguli Martina Hingis. Dan yang ketiga, pasangan Serena Venus menjuarai ganda putri. Selanjutnya pengertian abstrak. Abstrak adalah sebuah intisari ringkas mengenai isi karya tulis ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertai atau laporan atau jurnal hasil penelitian. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh penulis setelah membuat ringkasan karya tulis. Fungsi abstrak. Fungsi dari abstrak yakni memberikan potret informasi bagi pembaca mengenai isi dari suatu karya ilmiah yang sudah dibuat. Penjabaran sederhana digunakan untuk mempermudah proses unggah ke dunia maya dan mempermudah pembaca memahami inti dan isi dari sebuah karya ilmiah. Sifat abstrak. Abstrak bersifat informatif dan deskriptif. Maksudnya adalah data atau informasi yang ada di dalam abstrak berdasarkan data dan fakta yang ada, dan tidak disarankan untuk mencantumkan informasi yang tidak ada data dan faktanya yang benar ke dalam abstrak. Secara singkat, jika diambil kesimpulan, maka abstrak memiliki sifat: satu, jelas; yang kedua, tepat; yang ketiga, ringkas; yang keempat, objektif; dan yang terakhir, berdiri sendiri. Unsur abstrak. Untuk menjadikan abstrak tertentu tergolong ke dalam abstrak yang baik, harus memiliki 4 unsur ini. Yang pertama, argumentasi yang logis harus dibarengi dengan observasi untuk memecahkan sebuah problem. Yang kedua, metode atau pendekatan harus dipakai untuk memecahkan sebuah problem. Dan yang ketiga, ada hasil yang dicapai dan ada kesimpulan yang dapat diambil. Yang keempat, setiap unsur harus dibuat dengan sederhana, singkat, dan jelas. Contoh abstrak. Contoh abstrak. Motivasi adalah suatu cara yang dilakukan dengan memberikan dorongan kepada karyawan untuk lebih semangat dan bergairah dalam bekerja dengan memberikan potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai tujuan organisasi. Pemberian motivasi merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan karena motivasi dapat meningkatkan moral, loyalitas, tanggung jawab, disiplin, kreativitas, dan kesejahteraan karyawan. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui pemberian motivasi karyawan pada PT Pengadaian atau Persero, Sabang, Medan, Gaharu. Sekian video animasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.